Sultan Alaidin Mahmud Syah kedua adalah putra dari Sultan Sulaiman Ali Iskandar Syah bin Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah pertama. Dilahirkan sekitar tahun 1855 Masehi atau 1272 Hijriah. Ketika paman beliau Sultan Alaiddin Ibrahim Mansur Syah naik pangkat tahun 1841 sampai tahun 1870 Masehi melalui permusyawaratan pembesar kerajaan Aceh, dengan suara bulat diangkatlah Tuanku Mahmud menjadi Sultan Aceh di usia 15 tahun. Untuk sementara jabatan beliau ditunjuk seorang wali untuk mendampingi, yang bernama Habib Abdurrahman As-Sahir. Mangkubumi kerajaan Aceh seorang keturunan Arab yang berasal dari Malabar dari India. Alauddin Mahmud Syah II, beliau merupakan Sultan Aceh terakhir yang memerintah sebelum invasi kolonial. Ia menolak pengakuan terhadap kedaulatan kerajaan Belanda atas Kesultanan Aceh setelah Perjanjian Sumatera antara Belanda dan Inggris. Atas penolakan tersebut, kerajaan Belanda akhirnya menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh pada tanggal 26 Maret tahun 1873. Keadaan kerajaan Aceh menjelang invasi militer Belanda. Pada tahun pertama pemerintahannya, pada tahun 1870 Masehi terjadi kemelut dalam negeri Aceh, yaitu terpecahnya para pembesar kerajaan Aceh ke dalam dua blok. Satu pihak dipelopori oleh Habib Abdurrahman As-Sahir, dan pihak lain yang dipelopori oleh Panglima Tibang, seorang Tamil Hindu yang masuk Islam. Sultan sendiri pada mula-mula masuk dalam blok Panglima Tibang dan kawan-kawan, tetapi ketika mengetahui bahwa Panglima Tibang bertujuan mencari kesempatan dalam kesempitan, lalu beliau melepaskan diri dari golongan mereka. Pada tahun 1872 Masehi, kedua belah pihak bersatu kembali karena kemampuan Sultan Mahmud yang memiliki pembawaan lemah lembut. Sultan Mahmud berguru kepada seorang ulama yang bernama Syekh Abbas yang terkenal sebagai ahli politik, militer serta seorang penggerak jiwa masyarakat dengan semangat juang yang membara, terutama dalam hal persiapan menghadapi Belanda. Waktu itu setiap orang Aceh terutama para pembesar telah menduga dalam waktu dekat pemerintah kolonial Belanda tidak akan puas dengan wilayah Nusantara yang sudah dikuasai sebelum kerajaan Aceh masuk dalam genggaman mereka. Menghadapi kemungkinan serangan tiba-tiba oleh pasukan Belanda, Sultan Mahmud Syah memerintahkan seluruh panglima untuk mempersiapkan kubu pertahanan di sepanjang pantai wilayah Aceh Lisagu atau Aceh Besar. Sultan meminta kepada Tengku Cikgu Takarang menyebarkan seruan jihad demi bangsa dan tanah air berporoskan agama Islam kepada Panglima Sagi 22, Sagi 25 dan 26 Mukim, Toku Nyak Raja Imum Luen Bata, Toku Nek Purba Wangsa ke-9 Mukim, Tuanku Nanta Setia, dan seluruh rakyat diminta bersiap mengadakan mobilisasi umum dan berlatih sebelum dikerahkan dalam menghadapi musuh. Pada bulan Maret tahun 1873 Masehi di perairan Aceh, datanglah kapal perang Belanda dengan pasukan berjumlah cukup besar yang diisi meriam, amunisi dan bersenjata lengkap. Mereka melabuhkan sauhnya di perairan Meraksa. Di saat itu Hulu Balang atau raja penguasa perairan tersebut, yang bernama Toku Nek Meraksa, menyambut kedatangan pasukan Belanda. Dia telah lama berkhianat dan disinyalir bermain mata dengan Belanda. Kemudian Sultan Mahmud Syah II memanggil seluruh pembesar dan panglima untuk mengadakan pertemuan dalam berunding guna menghadapi segala macam kemungkinan yang akan dihadapi. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa orang tokoh. 1. Toku Panglima Polem Mahmud yang bernama Cut Banta, beliau menjabat sebagai Panglima Sagi ke-22 Mukim, langsung merangkap sebagai Panglima Besar Aceh. 2. Toku Panglima Seri Muda Perkasa yang bernama Cut Lemreng, menjabat sebagai Panglima Sagi atau Angkatan Perang ke-26 Mukim. 3. Toku Panglima Seri Setia Ulama, yang bernama Cut Abbas, beliau menjabat sebagai Panglima Sagi atau Angkatan Perang ke-25 Mukim. 4. Toku Raja Imum Luen Bata, yang menjabat sebagai Panglima Perang di luar wilayah 3 Sagi. 5. Tuanku Nanta Setia Raja,
Hulu Balang kelima Mukim Pekan Bada. 6. Toku Nek Purbawangsa, Hulu Balang keempat Mukim Lengkunyet. 7. Toku Cut Tungkup, Hulu Balang ke-8 Mukim Tungkup. 9. Toku Panglima Masjid Raya. 10. Toku Kadim Malikul Adil. 11. Toku Nek dari 5 Mukim, serta para seluruh pembesar kerajaan Aceh lainnya. Seluruh anggota sidang dengan serius dan tulus mengikuti, serta berpikir keras untuk menyusun strategi menghadapi invasi militer Belanda. Pada sidang tersebut Toku Panglima Polem Mahmud Cut Banta dan Toku Imum Lueng Bata menjadi sosok yang paling didengarkan oleh peserta lainnya. Sultan Mahmud Syah yang masih belia memimpin sidang pertemuan tersebut. Ketika pertemuan dilaksanakan, kemudian datanglah utusan ke Balairong Istana Kerajaan Aceh membawa surat dari kapal Belanda yang berlabuh di Laut Meraksa. Surat tersebut dibacakan oleh Toku Kerekun Katibul Muluk Seri Indra Muda. Lalu Sultan meminta pendapat para anggota rapat, sehingga Tokunya Raja Imum Lueng Bata tegak berdiri, dan mengeluarkan pendapat, Dilatpo, Bek Pepiki ke KP Sitri, Panyang Takoh Lipanet Koh 2. Sebuah peribahasa Aceh yang artinya, Tuanku Sultan tak usah berpikir panjang, Belanda seteru kita, hari ini pun musuh kita dan besok pun musuh kita. Kata yang sangat sederhana, tetapi cukup luas secara arti sehingga melahirkan pendapat bulat, serta disetujui oleh Sultan Mahmud Syah, sambil berkata, Aceh akan menyongsong perang besar melawan Belanda. Kepemimpinan Sultan Alaidin Mahmud Syah kedua, menghadapi agresi militer pertama Belanda ke Aceh. Sultan Mahmud Syah bersama pasukannya, terus melakukan perlawanan terbuka. Agar tidak bisa ditembus pasukan Belanda, tetapi ada saja pengkhianat yang memberikan petunjuk kepada Belanda. Jengkal demi jengkal tanah dipertahankan dengan semangat patriotik, pasukan dan Panglima Aceh di bawah satu komando tertinggi Sultan Mahmud Syah kedua. Beliau bersama pasukannya terus berjuang, bertarung, bertempur dan bertahan mati-matian. Pada tanggal 24 Januari tahun 1874, pasukan Belanda berhasil merebut istana Kerajaan Kesultanan Aceh. Setelah 18 hari menyerang, menyerbu dan mengepungnya dari tanggal 6 Januari tahun 1874 sampai tanggal 24 Januari tahun 1874. Belanda sangat kecewa karena istana telah kosong. Sultan bersama pembesar kerajaan dan pasukan Aceh telah mundur dari medan pertempuran. Sultan Mahmud Syah telah memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah Lueng Bata. Dari sini Sultan Mahmud Syah berencana mengatur pemerintahan, menyusun strategi peperangan dalam pertempuran menghadapi Belanda. Pada tanggal 26 Januari tahun 1874, 2 hari setelah jatuhnya benteng Kesultanan Aceh ke tangan tentara kolonial Belanda, Sultan Mahmud Syah tiba-tiba diserang penyakit kolera yang merupakan senjata biologis yang dibawa pasukan Belanda. Pada hari itu juga beliau, Sultan Alaidin Mahmud Syah kedua menutup mata untuk selama-lamanya. Namun walaupun beliau telah berpulang, tetapi perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda terus berkobar. Ketika peperangan total telah mereda, maka disambung dengan perang gerilya. Perlawanan terhadap Belanda selalu muncul dari beberapa orang tokoh pejuang. Begitulah secara terus-menerus sampai pada tanggal 12 Maret tahun 1942 Belanda angkat kaki selama-lamanya dari bumi Serambi Mekah.